Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Obras, obrolan rasional santai bersama Al-Qurba TV. Dan kali ini kita akan membahas ya, sebuah buku yang akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan, buku dengan judul Identitas Arab Itu Ilusi. Saya Habib, saya Indonesia, ditulis oleh Al-Habib Musa Kazim Al-Habsyi. Dan alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita langsung akan melakukan wawancara dan diskusi dengan penulisnya sendiri, yaitu Habib Musa Kazim Al-Habsyi. Saya sapa dulu. Ustadz Musa, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Allah. Senang sekali kita bisa bertemu langsung dengan antum meskipun via Zoom ya. Kita sebenarnya keluarga besar Al-Qurba TV berharap antum bisa hadir di studio sederhana kami, tapi karena memang antum sedang ada di Jakarta, akhirnya kita terpaksa melakukan obras ini melalui Zoom, dan mudah-mudahan tidak ada kendala selama berlangsungnya acara ini. Ustadz, buku antum ini super heboh. Bahkan dari judulnya saja banyak orang yang menyebut ini judulnya bombastis. Bombastis karena bagaimana seorang Habib yang otomatis adalah juga seorang Arab ya, antum berani membuat buku dengan judul Identitas Arab Itu Ilusi. Saya tidak akan berpanjang-panjang ya, meskipun akhirnya antum juga mengakui bahwa saya Habib dan saya Indonesia, artinya saya Habib ya saya Arab. Tapi antum juga menyatakan dengan tegas saya Indonesia. Saya melihat terjadinya hiruk pikuk dan mungkin adanya berbagai macam kritikan, atau mungkin ada pihak-pihak yang tidak senang dengan adanya buku ini. Mungkin menurut hemat saya itu dikarenakan boleh jadi mereka tidak memahami maksud sebenarnya dari bahwa identitas Arab itu ilusi. Nah, sekarang saya langsung aja tembak pada poin utamanya. Apa yang sebenarnya antum maksud bahwa identitas Arab itu ilusi? Terima kasih Ustadz Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat identitas itu dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan istilah huwiyah ya. Dan identitas itu bisa kita anggap memiliki lapisan-lapisan. Jadi identitas setiap insan itu bisa ada lapisan yang bersifat fenomenal atau lapisan lahiriahnya, ada lapisan yang lebih dalam, ada lapisan yang lebih dalam, dan begitu seterusnya. Nah, biasanya kalau kita belajar sedikit filsafat, kita tahu bahwa ada unsur-unsur yang bersifat aksidental di dalam sebuah identitas, dan ada unsur yang bersifat substansial. Unsur yang aksidental ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, tawahum pada orang, ya, ilusi pada orang. Sedemikian sehingga kita mengira sesuatu yang aksidental itu sebagai substansial, sesuatu yang sesungguhnya hanya tempelan luar itu sebagai substansi identitas itu. Padahal kalau kita menjelajah lebih jauh, kita telusuri lebih jauh, kita menemukan ternyata yang bersifat substansial itu berbeda dengan yang bersifat aksidental. Di sini
terjadi ilusi akhirnya. Saya ambil contoh saja. Kalau kita lihat manusia, apakah manusia itu hanyalah postur tubuh dan fisik ini? Secara kasat mata yang terlihat ya seperti itu. Tapi kalau kita bertanya kepada ahli filsafat, bertanya kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan menjelaskan hakikat manusia bukan hanya sosok yang punya bentuk fisik tertentu ini saja, tetapi ada sesuatu yang lebih hakiki. Nah, apabila manusia mengira kemanusiaannya itu hanyalah bentuk fisiknya, maka kita mengatakan bahwa dia sedang berilusi. Artinya dia tidak tahu hakikat manusia. Dia mengira hakikatnya itu hanya sosok luarnya ini saja. Disinilah timbul ilusi itu tentang identitas manusia. Karena apa? Karena ketika kita menjelajah lapisan yang lebih dalam, kita menemukan yang luar ini tidak bisa tegak sendiri dan berdiri sendiri tanpa sesuatu yang lebih substansial. Kan kita tahu, definisi substansi itu adalah sesuatu yang aksiden harus menempel kepadanya. Tetapi kalau aksiden tidak menempel kepada substansi, aksiden itu menjadi sesuatu yang tidak berguna, bahkan tidak ada. Seperti contoh lagi, warna itu adalah aksiden bagi benda. Jadi tidak ada warna kalau tidak ada benda yang ditempeli. Jadi benda yang ditempeli oleh warna itulah substansinya. Warna itu aksidennya yang menempel. Jadi arad yang menempel kepada sebuah jauhar. Nah, saya menemukan berdasarkan pada apa yang saya baca bahwa kebanyakan orang itu berilusi tentang identitas Arab. Bukan substansi Arabnya, tetapi aksiden-aksiden, tempelan-tempelan yang menempel kepada Arabnya. Lah, lantas apa substansinya Arab? Apa hakikatnya Arab? Hakikatnya Arab berdasarkan pada apa yang kita lihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab maupun penggunaannya di dalam Al-Quran maupun penggunaannya di dalam hadis. Arab itu adalah bahasa. Arab itu adalah tutur kata yang jelas. Yang lain-lain itu menempel kepada substansi bahasa bernama Arab ini tadi. Misalnya kita bilang, apakah Arab itu penutur atau tutur katanya? Ya, tutur katanya Arab. Penuturnya salah satu orang yang menggunakan substansi itu. Gitu. Dan oleh sebab itu terjadi ilusi ketika orang yang tidak bertutur bahasa Arab dengan baik, tidak mengenal literasi Arab dengan baik, terutama yang dimaksud Arab di sini adalah bahasa wahyu Al-Quran, tetapi dia mengklaim dirinya sebagai Arab berdasarkan pada garis keturunan. Ini ilusi karena Arab itu bukan garis keturunan. Ini kira-kira aslul fikrah atau pokok pikiran yang saya tuangkan dalam bagian pertama dari buku tersebut. Lalu subjudul tentang saya Habib, saya Indonesia. Ini menarik. Nah, kalau Habib dan Arab itu dua kategori yang berbeda. Ada Habib yang tidak bisa berbahasa Arab sehingga dia tidak bisa mengklaim sebagai Arabi. Tidak semua Habib Arab. Ada Habib Sunda, ada Habib Jawa, dan itu saya jelaskan. Ada Habib Bugis, ada Sayyid dari Melayu yang sudah tidak lagi menggunakan bahasa Arab sebagai identitas utamanya. Dia sudah melepaskan kearaban dalam pengertian bahasa ini tadi dan menjadi orang yang sama sekali lebur baik dari segi budaya maupun bahasa ke dalam masyarakat yang ada di Nusantara maupun di tempat lain. Nah, oleh sebab itu saya bilang saya Habib, saya Indonesia. Tetapi soal kearaban saya, ya saya perlu meraihnya. Karena kearaban sebagai bahasa itu, Sayyid Ustadz Abdillah, itu adalah ilmu. Dan seperti semua ilmu lain, dia perlu diraih, perlu dipelajari. Dia bukan given, diberikan begitu saja pada saat kita lahir. Mana ada orang menganggap bahwa dia lahir dengan memiliki bahasa tertentu, kecuali bahasa daerahnya. Nah, bedanya antara bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab yang kebanyakan para penuturnya lahir dengan menggunakannya itu beda, sudah beda. Bahasa Arab Al-Quran itu sudah menjadi sebuah ilmu yang independen, tersendiri,
berbeda dengan bahasa Arab, logat-logat Arab yang dipakai orang-orang yang sekarang ini disebut sebagai penutur bahasa Arab. Beda sudah. Ilmu bahasa Arab Al-Quran itu ilmu yang tersendiri, mandiri, punya sejarahnya sendiri, punya sistematika dan metodologinya sendiri, punya gramatika, kaidahnya, nahunya, sorofnya, balaghahnya, bayannya, tajwidnya, qiraahnya yang berbeda dengan bahasa Arab yang dituturkan oleh kebanyakan orang Arab yang sekarang ini disebut sebagai penutur bahasa Arab atau orang-orang Arab itu. Beda sudah. Dia sudah terkodifikasi, tersistematisasi menjadi bahasa tersendiri. Oleh sebab itu, siapa saja yang mempelajari bahasa Arab itu, dia layak disebut sebagai Arabi. Saya ambil dua contoh orang yang jelas bukan dari kabilah-kabilah penutur bahasa Arab. Tapi tidak ada orang yang meragukan kemampuan dan pengetahuan dua orang ini tentang bahasa Arab. Atau tiga orang sekaligus saya sebut. Pertama, Az-Zamakhsyari. Siapa yang tidak kenal Az-Zamakhsyari sebagai penulis tafsir yang menjelaskan tentang balaghah Al-Quran, tentang kecanggihan, keistimewaan bahasa Al-Quran. Padahal kenyataannya dia orang lahir di tanah Persia, Khorasan, atau di tanah Iran ya sekarang ini. Tapi tidak ada orang yang meragukan kearaban dan kemampuan serta kepakarannya dalam bahasa Arab. Sehingga layaklah dia disebut sebagai Arabi. Itu yang pertama. Orang kedua adalah Ibn Arabi sendiri. Ibn Arabi lahir di Andalusia, yang sekarang ini wilayah Eropa. Tetapi kemudian karena dia memaparkan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya dalam bahasa Arab sesuai dengan wahyu Al-Quran dan hadis, bahasa Arab yang itu ya, bukan bahasa Arab yang dipakai sekarang di Timur Tengah atau Arab Saudi, Qatar, Bahrain dan lain sebagainya, yang sudah bisa disebut sebagai bahasa yang kasar dan broken ya, artinya rusak dan rendah, pasaran, tidak fasih dan lain sebagainya. Bukan. Tapi bahasa Arab dalam pengertian bahasa Al-Quran, bahasa wahyu, bahasa ilmu hadis, bahasa tafsir dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang meragukan kemampuan bahasa Arab Ibn Arabi. Ini orang kedua. Orang ketiga, Al-Ghazali, yang juga lahir di di tanah Persia, tetapi tulisan-tulisannya dalam bahasa Arab hingga sekarang mengagumkan banyak orang dan menjadi standar kalau orang mau antara lain mau belajar bahasa Arab, menulis, mengikuti tatbik ya, belajar tatbik bahasa Arab, mengenal bahasa Arab ya, dia baca Ihya. Nah, mungkin orang keempat kalau saya mau sebutkan juga adalah penulis Lisanul Arab Ibn Manzur. Kita tahu dia bukan orang Arab, dia lahir di Afrika sana. Tapi tidak ada yang meragukan kemampuannya dalam bahasa Arab. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah hakikat atau identitas hakiki Arab adalah bahasa. Siapa saja yang mampu menguasai bahasa itu, bahasa Arab yang dengan spesifikasi tertentu itu, yaitu bahasa Arab yang ada di dalam wahyu Al-Quran, serta di dalam hadis-hadis Nabi, dan di dalam tafsir dan ilmu-ilmu Islam lainnya, itu disebut sebagai Arabi. Seperti Ibn Arabi yang menyebut dirinya sebagai Ibn Al-Arabi. Ini yang perlu kita sampaikan. Adapun tentang suku-suku penuturnya, boleh jadi sekarang suku-suku penutur itu tidak bisa bahasa Arab seperti bahasa Al-Quran, sehingga dia tidak layak disebut sebagai Arabi dalam pengertian orang yang mampu bertutur bahasa Arab dengan fasih, terutama dengan standar yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Gitu kira-kira. Oke, alhamdulillah. Saya kira pertanyaan pertama dan jawaban pertama ini insya Allah akan mengurai ya banyak kesalahpahaman, sehingga kesalahpahaman itu akan menimbulkan juga tanggapan-tanggapan yang tidak tepat sasaran. Dan memang kadang-kadang saya juga ikut ketawa kalau melihat tanggapan-tanggapan yang asal itu ya. Karena sebenarnya mereka tidak paham persis kira-kira apa maksud dari penulis. Dan seharusnya memang seseorang ketika ingin melakukan kritikan ataupun tanggapan dengan jujur ya dan bertanggung jawab, setidaknya dia harus memahami dengan persis kira-kira maksud penulis dari sebuah diksi yang dipakai itu apa.
Saya kira hal ini menjadi kesepakatan semua orang yang berlogika sehat ya. Nah, saya akan masuk pada bagian berikutnya. Masih seputar apa namanya itu, tentu kan memang pembahasan kita ya tentang buku ini. Nah, ya. Kira-kira apa yang menjadi poin utama dan tujuan antum sampai antum harus membuat sebuah kesimpulan ya berdasarkan kajian yang antum lakukan bahwa identitas Arab itu ilusi. Sebenarnya ketika antum menyerang identitas Arab ini tentunya dengan dasar ya dengan dalil-dalil yang memang sudah antum paparkan dalam buku itu, tujuan antum apa menghajar identitas Arab ini? Nah, satu lagi tentang ilusi itu apabila pertama ketika kita mengira bahwa kita memiliki keunggulan yang sesungguhnya tidak ada pada kita. Jadi kan sering orang mengira pertama sudah salah menganggap bahwa Arab itu sebuah ras, etnik, nasab, silsilah, keturunan dan lain sebagainya. Itu salah, ada ilusi di situ. Tapi ilusi yang lebih besar adalah lebih besar dan lebih parah dari ilusi yang pertama ini tadi. Ini kalau ini ilusi logis lah ya, kesalahan logis. Tapi ada kesalahan yang lebih fatal lagi dari itu adalah mengira ras-ras ini atau etnik-etnik ini memiliki keunggulan yang sudah ada di dalam darah dagingnya. Ini juga bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan keadilan ilahi, bertentangan dengan semua prinsip agama. Bertentangan. Adapun orang mau mengutip sana sini mengatakan bahwa Rasulullah berbangga dan lain sebagainya, saya katakan kembali kepada dirimu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Dia berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzib atas nama Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah berbangga atas suatu keturunan sebagai sebuah keturunan. Salah besar kalau memahami seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan bahwa nanti hari kiamat la ansaba. Tidak ada nasab-nasab. Gimana mau Rasulullah berbangga? Nah, yang dibanggakan Rasulullah itu apanya? Ini harus jelas. Ya. Kan seringkali orang mengutip tidak putus semua nasab dan hasab putus kecuali illa nasabi wa illa hasabi wa nasabi. Kan ada hadis itu. Ya, ada. Nah, orang ternyata fokus pada nasab, padahal hadis ini kan sudah digandengin. Ini ada hasab, ada nasab, Tuan. Hasab itu apa? Pahami dulu hasabnya, baru Anda bisa mengatakan nasabnya. Ya, kalau boleh saya bacakan hadisnya itu kullu hasabin wa nasabin ya munqati'un yaumal qiyamah illa hasabi wa nasabi. Nah, apa maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jelas-jelas. Jadi sebagian orang fokus melihat nasabnya Nabi tidak terputus. Tunggu dulu, Nabi nggak bilang hanya nasab di sini. Hasabi wa nasabi. Mari jelaskan secara adil kenapa Nabi menggandengkan kedua hal ini. Karena yang tidak terputus itu adalah hasab dan nasab, bukan hasabi au nasabi atau hasabku dan nasabku, bukan hasab wa nasab. Artinya nasabnya ikutan sama yang itu, gandengannya yang hasab. Lah, sekarang hasab apa? Hasab adalah kemuliaan. Hasab adalah keluhuran. Suatu prestasi moral, prestasi spiritual. Ini yang dijadikan sebagai pegangan. Artinya nasab berdiri sendiri nggak punya keunggulan. Nasab yang punya keunggulan ketika nasab ini bergandeng dengan hasab. Hasab itu artinya manaqib, kebaikan-kebaikan. Ini baru tidak akan baru ini menjadi sesuatu yang logis. Tapi kalau diputus nggak logis, ya kan? Karena di dalam Al-Quran jelas-jelas ketika Nabi Ibrahim minta tentang wa min dzurriyyati, apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Qala la yanalu ahdi zalimin. Jelas. Jadi sekedar menjadi dzurriyyah Nabi Ibrahim tidak membawa orang kepada suatu kemuliaan. Karena tergantung apakah dia zalim atau tidak. Kalau dia tidak zalim, artinya hasabnya bagus, baru dia boleh yantami atau merasa memiliki hak bergabung bersama nasab yang baik itu.
Jadi kata kuncinya dua ini, hasab dan nasab, bukan berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan penjelasan antum yang kedua ini semakin membuat permasalahan semakin terang benderang. Nah, sekarang saya sebenarnya ingin ingin bertanya sesuatu yang tidak langsung ya, yang mungkin ada dalam buku antum, tapi saya melihatnya terkait. Pada hakikatnya sebenarnya kan umat manusia ini kan disebut Bani Adam. Bani Adam. Jadi semuanya dari Adam. Iya, ya kan? Artinya bahkan, keturunan Nabi. Iya. Artinya dan juga Rasul pun mengatakan wa ana atqawul di Adam, ya kan? Dan juga dari sini kita juga bisa melihat bahwa Rasul ketika hendak berbicara tentang kemuliaan dan keunggulannya, Rasul tidak semata-mata berbicara tentang dari garis apa keturunannya, tapi dia berbicara tentang ketakwaannya. Malah bahkan saya itu sering berpikir bahwa Rasul tidak mendapat kemuliaan dari nasab, tapi justru nasablah yang mendapat kemuliaan dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Karena Rasul adalah telah memastikan dirinya sebagai atqa wuldi Adam. Nah, ini mungkin pertanyaan. Kalau seandainya mungkin antum ada sedikit banyak bacaan atau mungkin hal yang bisa antum bagi dalam kesempatan kali ini, saya ingin bertanya bagaimana sejarah munculnya etnis, ras dan suku, ya, sementara semua manusia adalah Bani Adam. Ya. Kenapa yang dari satu orang dan dari satu orang ayah dan satu orang ibu ini kemudian timbul berbagai macam ras, suku dan etnis? Ya, berdasarkan keyakinan ini kita jadi jelas bahwa semua orang itu pada hakikatnya dari satu ayah yang sama. Jadi jangan merasa unggul kalau keunggulan itu adalah sesuatu yang tidak engkau kukuhkan dalam perbuatan, amal, dalam sulukmu, dalam akhlakmu, dari sesuatu yang kamu kukuhkan. Artinya kita bisa lihat bahwa semua manusia pada hakikatnya adalah keturunan dari Nabi yang mulia, yang maksum, yang suci. Tetapi kita lihat bahkan anak dari Nabi ini diceritakan di dalam Al-Quran, Qabil dan Habil sudah berbeda sekali. Satu mulia jelas, satu zalim. Ini menunjukkan bahwa bahkan kalaupun dari satu ayah yang langsung saja Allah menjelaskan bahwa yang satu bisa fasik, fajir, zalim, qatil, pembunuh dan lain sebagainya. Yang satu hamba yang soleh, mukhlis, abid dan lain sebagainya. Ini dari satu ayah langsung. Nah, ini sebetulnya metafora tentang apa yang terjadi setelahnya. Nah, artinya setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri-sendiri. Gak bisa dia bilang, saya orang baik. Kenapa saya orang baik? Saya anaknya orang baik. Kamu kan gak memilih bapakmu. Bagaimana kamu bisa mengklaim apa yang bukan pilihanmu gitu ya. Begitu juga ayahnya juga tidak bisa mengatakan karena anak saya buruk maka saya juga menjadi buruk. Tidak bisa juga begitu. Karena nabi-nabi juga punya anak buruk dan itu sudah diceritakan dalam Al-Qur'an. Jadi tidak bertanggung jawab. Artinya setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Baik buruknya manusia itu pada akhirnya kullu nafsin bima kasabat rahina. Manusia itu setiap manusia tergadai dengan amal perbuatannya sendiri. Oke. Di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana suku-suku bangsa-bangsa terbentuk? Ini ada teori yang umum. Bahkan kalau saya baca, kabilah-kabilah Arab itu juga terbentuk bukan karena mereka satu garis keturunan. Di sini ada terjadi kesalahan berpikir atau kesalahpahaman yang umum. Ini salah kaprah mengira pembentukan kabilah Arab bahkan ya. Kabilah Arab itu dulu dibentuk bukan karena mereka satu turunan. Bukan mereka punya satu moyang yang sama. Belum tentu. Ada dalam istilah dalam sejarah itu ada yang disebut sebagai al-hilf. Al-hilf itu artinya koalisi atau konfederasi. Biasanya pembentukan suku atau kabilah itu karena adanya selain mereka datang dari satu rumpun mungkin keluarga yang sama atau kerabat yang sama. Selain itu bisa masuk keluarga kerabat yang lain dan kerabat yang lain dan kerabat yang lain karena kepentingan satu, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kesamaan nasib. Akhirnya terbentuklah satu suku besar. Suku besar yang terdiri dari macam-macam suku sebetulnya awalnya.
Dan itu hal yang biasa, lazim. Bahkan istilah kabilah itu sendiri, kalau kita mau terjemahkan di masa sekarang, itu sebetulnya seperti koalisi partai. Seperti partai politik sebetulnya. Karena apa? Ini jangan bicara zaman Arab sebelum Islam ya, kita bicara Arab sebelum Islam. Dari mana mereka tidak mencatat nasab-nasab dan mereka tidak begitu peduli tentang masalah pernikahan dan halal haram dan masalah perzinahan. Kita sering membaca, Ustadz Abdillah pasti tahu, sebagian dari pembesar yang kemudian menjadi penguasa di era Islam itu bapaknya tidak ketahuan. Seperti Yazid, tidak tahu orang apakah betul itu anak Muawiyah. Banyak orang mempersoalkan. Ibnu Marjanah misalnya, kita tidak tahu siapa ayahnya. Pertanyaan tentang siapa? Ibnu Ziyad, siapa ayahnya? Dan lain sebagainya. Orang tidak seteliti itu sebagaimana dalam syariat, karena mereka berkumpul itu belum tentu karena kesatuan ayah atau kesatuan kakek atau persatuan seperti itu, persatuan tribalistik itu tidak seperti itu. Nah sekarang pun dalam penggunaan bahasa Inggris ya, kalau kita gunakan kata tribe atau suku dalam bahasa Inggris, itu yang dimaksud tribe itu belum tentu perkumpulan yang berdasarkan garis keturunan. Misalnya ketika orang Barat bilang, we are in the same tribe, kita dalam suku yang sama. Itu bukan berarti kita punya hubungan darah, belum tentu. Kadang-kadang betul-betul murni karena kita punya pekerjaan yang sama, kita punya hobi yang sama, kita punya minat yang sama. Akhirnya kita, misalnya para pengendara motor yang punya hobi mengendarai moge, itu bisa disebut sebagai perkumpulan suku moge gitu. Dan lain sebagainya. Jadi tidak seketat yang dibayangkan sebagian orang pembentukan suku itu kayak ada catatan, enggak. Nah, ini kemudian berjalan terus sampai sekarang ini terbentuk, sampai di era modern terbentuk bangsa seperti bangsa Indonesia. Terbentuk karena apa? Karena kesamaan nasib, karena satu cita-cita, karena satu konstitusi, karena satu undang-undang, karena mengalami nasib yang sama, karena berada di wilayah yang sama, dan lain sebagainya, meskipun terdiri dari berbagai suku yang berbeda-beda. Gitu. Dan manusia itu berkumpul karena kepentingan-kepentingan bersama, maslahat-maslahat bersama, kemaslahatan bersama, bukan karena keturunan. Ini yang saya mau katakan, bahwa pembentukan kabilah, bangsa itu bukan karena kesamaan darah. Sebaliknya juga Ustadz Abdillah. Peperangan di antara, nah ini penting ya, peperangan di antara manusia kadang-kadang juga berasal dari suku yang sama. Mari kita ambil contoh yang jelas, semua orang tidak bisa menafikan. Antara Bani Umayyah dan Bani Abbas, ini sepupuan bukan? Ada yang mau menolak? Fadhalu. Biar dianggap orang bahlul. Kenyataannya mereka sepupu. Cuman mereka berperang terus dan saling memakan korban. Bahkan ketika Bani Abbas dalam riwayat menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah, dimanapun ada sisa-sisa orang Bani Umayyah dibunuh. Ini nyata. Kemudian antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah, bukankah ada kedekatan darah? Tetapi mereka bermusuhan, jelas. Dan itu berlanjut terus sampai Bani Abbas. Bani Abbas membunuhi keluarga Rasulullah yang merupakan bagian dari Bani Hashim. Jadi jangan melihat persoalan dari segi kesukuan, karena Anda akan terbentur dengan kenyataan-kenyataan yang tidak bisa Anda justifikasi, tidak bisa punya pembenaran, kecuali Anda bohong. Kecuali Anda mau menipu orang. Betul, kalau menipu orang, kita bukan bagian dari orang itu. Jadi tidak ada yang disebut sebagai ikatan kesukuan yang betul-betul kuat. Tidak. Lebih jauh Ustadz Abdillah, mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke Madinah, dan ini saya bilang sebagai revolusi terbesar di zamannya. Ketika beliau ke Madinah, beliau mempersaudarakan orang dari macam-macam suku, meleburkan kesukuan yang disebut dalam Al-Quran dengan hamiyatul jahiliyah, kebanggaan-kebanggaan ilusif, kebanggaan-kebanggaan yang khayal, yang bohong, dusta, palsu, dileburkan dalam suatu persaudaraan Islam. Lalu Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Artinya lebih besar lagi, lebih universal. Macam-macam suku dengan macam-macam suku dipersaudarakan. Fadol, kalau ada orang yang bisa membantah ini, yang mereka merasa bangga dengan kesukuan, fadol, kenapa Rasulullah Anda
Hal pertama yang Anda ingkari adalah sunnah Rasulullah dan ini yang dimaukan oleh Allah. Anda mengingkari ini. Ta'akhi. Bagaimana itu? Rasulullah mempersaudarakan. Bukan suku lagi. Ini bukan qabilah lagi. Jadi kalau Ana sama Antum ini kan masih hitungannya ponakan. Ini lebih kuat lagi. Seolah-olah punya satu bapak. Lebih daripada itu. Hadis yang diakui di dalam riwayat jalur Ahlul Bait maupun jalur Ahlus Sunnah. Apa kata Rasulullah? Ana wa anta ya Ali abawa hadhil ummah. Maksudnya apa? Apa artinya itu? Ya ikhwan, ya uqala. Apa maksudnya? Lalu kenapa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala secara jelas menyebutkan istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin? Apa itu ya ikhwan, ya uqala? Apa? Ente mau bilang bukan? Ini ke Al-Quran. Fadol. Ente tentang Al-Quran aja. Gak usah ente bicara yang lain-lain. Ente tentang dulu ini. Berani, ente minimal jujur. Artinya ente dusta berdasarkan sesuatu yang jujur. Jadi tidak ada itu hal-hal yang disebutkan orang bahwa apa artinya ummahatul mukminin. Jadi kalaupun kita tidak terima dengan hadis bahwa Nabi mengatakan aku dan engkau wahai Ali adalah ayah dari umat ini, minimal Al-Quran jelas mengatakan bahwa istri-istri Nabi adalah ibu-ibu dari kaum mukminin. Jangan lari lagi, jangan maju mundur mengambil keputusan. Putuskan. Berarti suaminya adalah ayah dari mukminin. Mafhumnya kan begitu. Apa kalau antum bilang istrinya ibu dari kaum mukminin? Berarti suaminya apa? Bapak dong. Dari kaum mukminin. Mafhum ini kan sesuatu yang akal. Makanya saya bilang, mereka di tengah-tengah kita ini ada orang yang saya anggap sebagai sayangnya ustadz-ustadz yang tidak belajar ilmu mantik, tidak belajar ilmu usul, dan mengibarkan menurut saya neo-akhbari. Walhasil lihat riwayat, teks, baca, pahami, sebarkan orang. Mana ada orang belajar ilmu gitu? Ilmu apa yang dihasilkan? Ilmu itu ada dasar-dasarnya. Ada metodologinya. Ketok dulu pintu ilmu. Jangan langsung ngambil sebuah riwayat, teks sana, teks sini. Tidak ada orang belajar gitu. Kalau belajar gitu hasilnya nanti seperti sebagian orang yang belajar usul kafi, diambil satu hadisnya, kemudian dia bilang ini akidah Syiah. Ini akidah Syiah. Dari satu hadis dipotong, kemudian disimpulkan ini akidah Syiah. Loh, usul kafi isinya ribuan hadis kok ente ngambil yang itu? Ini betul-betul tajziah. Ini penghancuran terhadap pengetahuan. Ini anarki dalam ilmu pengetahuan. Dan tidak ada orang yang akan terima itu kecuali orang yang lebih bodoh. Kalau orang lebih bodoh yang diajak ngomong ya mungkin mengira dia pinter. Anda tidak tahu ya, mungkin ente lebih tahu. Kalau orang yang tahu persis, ente bahlul. Cara ente ini bukan cara ilmuwan, bukan cara orang berilmu. Wala ini ilmu. Karena ilmu itu ada muqaddimat, ada pengantar, ada metodologi, kemudian ada dasar-dasar ilmu. Kalau nuwun dulu ketuk pintu ilmunya, tek ketemu, masuk pintu pertama, masuk kedua, dan seterusnya. Ada pintunya ilmu. Nah, jadi mereka yang membanggakan keturunan dan lain sebagainya tidak bisa menjawab kenapa istri-istri Nabi disebut di dalam Al-Quran. Bukan riwayat loh ya. Al-Quran sebagai ibu kaum mukminin. Kenapa itu? Coba jelaskan. Ini Al-Quran loh ya. Kenapa disebut seperti itu? Berarti suaminya adalah ayah. Bapak ya. Meskipun di sisi lain, Ustadz Abdillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Loh bertentangan berarti? Enggak, bertentangan. Artinya di sini makna ayah dan ibu ini bersifat ruhani dan itulah yang hakiki. Naam. Secara biologis memang bukan. Hadza huwa baitul qasid. Ini yang penting ini. Nah,
Ini maksud ana yang menjadi inti. Jadi segala sesuatu itu dikembalikan kepada substansi, kepada ruhnya sesuatu, kepada hakikatnya sesuatu. Ya, Ya, gitu. nah, keterangan antum semakin membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang identitas Arab ini. Tapi saya akan tarik lagi, Ustaz, pada pembahasan lain mungkin ya. Tentang Arab dan Ajam. Antum ada komentar kenapa kok dibagi menjadi Arab dan Ajam? Meskipun dalam Islam kemudian dijelaskan bahwa tidak ada keutamaan bagi Arab dan Ajam illa bittaqwa, itu kan jelas itu kan. Lagi-lagi Islam mengembalikan kepada sesuatu yang bersifat substansial, bukan yang aksidental. Tapi tidak apa-apa, antum sedikit bicara tentang Arab dan Ajam. Ya, jadi kalau kita lihat Said Abdillah, Arab itu dari kata ain ra ba. Ya, Ajam itu dari ain jim mim. Betul? Ain ra ba ini artinya sesuatu tutur kata, tutur bahasa yang jelas. Makanya orang bilang a'raba, yu'ribu, i'raban. Artinya abantu, ibana, menjelaskan sesuatu, menerangkan sesuatu. Itu asal kata ain ra'ba. I'rab itu kan ilmu menjelaskan, penjelasan tentang kalimat-kalimat, makna-makna dari kalimat. Nah, ini menunjukkan bahwa ain ra'ba ini kemudian menjadi, dan itu di dalam buku Ana jelasin. Nanti kalau Ana jelasin semuanya nanti nggak beli bukunya. Ana jelasin bahwa diharapkan untuk membeli juga supaya menjadi khazanah ya. Karena ini penting. Nanti insya Allah nanti linknya untuk pemesanan buku kita taruh di kolom komentar nanti. Ya, intinya ain ra'ba ini adalah suatu tutur kata yang jelas. Makanya orang yang menuturkan dengan jelas disebut Arabi. Al-Arabi, satu orang. Arabi itu bahasanya. Dan Arabiyya nisbah di sini menurut Az-Zamakhsyari itu untuk mubalaghah, untuk menekankan kembali bahwa inilah Arab yang fasih bertutur kata bahasa Arab. Nah, ini Arabi. Kebalikannya Ajam, orang yang tidak jelas dalam bertutur kata. Jadi Ajama itu artinya orang yang ngomongnya tidak jelas. Orangnya Ajami atau Al-Ajam. Dan ini sangat logis karena bagi orang Arab selain yang bertutur bahasa, bagi mereka yang bertutur bahasa Arab, semua yang bertutur tidak dalam bahasa Arab disebut sebagai Ajam. Artinya orang yang ngomongnya tidak jelas. Selesai. Tidak terang benderang, tidak lugas, tidak cetho kalau bahasa Jawanya. Nah, oleh sebab itu, nah menariknya bahasa Arab itu, dan ini pendapat sebagian, ya, ini menarik untuk saya sampaikan. Di dalam bahasa Arab itu ada hamzatul izalah. Hamzatul izalah itu artinya kalau kita kasih alif di depannya itu untuk menghilangkan. Ternyata dalam bahasa Indonesia juga dipakai itu. Contohnya, Ustaz Abdillah, moral itu sesuatu yang baik. Amoral sesuatu yang tidak bermoral. Tidak moral. Susila itu sesuatu yang luhur. Asusila sesuatu yang tidak luhur, tidak senonoh, tidak sopan. Oke. Dalam bahasa Arab ada juga begitu. Maka itu ketika kita mengatakan a'jama artinya menghilangkan keajaman. Nah, kamus itu dalam bahasa Arab disebut mu'jam. Artinya sesuatu yang menghilangkan keajaman, ketidakjelasan kata-kata. Karena ada alif. Nah, sama seperti juga dalam bahasa Arab digunakan juga qasata itu artinya melakukan sesuatu yang buruk. Aqsata artinya apa? Ketika ditambah hamzatul izalah artinya melakukan sesuatu yang lurus. Nah, gitu. Al-muqsitin, innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya orang yang qasitin wa ammal qasitin, qasid artinya orang yang melakukan kezaliman. Muqsid, aqsata artinya dia sudah menghilangkan kezaliman itu. Jadi keadilan. Dan begitu seterusnya, gitu. Oleh sebab itu,
Al-Muhandis Al-Rifai, seorang pemikir dari Suriah mengatakan, ini menarik, ini untuk kembali kepada Arab. Dia punya pendapat bahwa A'rab, kenapa di dalam Al-Quran A'rab itu selalu artinya jelek? Karena ada hamzatul izalah di situ. Jadi A'rab itu sesungguhnya bukan orang Arab. Jadi untuk menafikan kearaban mereka, baik dalam tutur katanya maupun dalam semua kaitannya dengan segala hal kefasihan, kemampuan literasi, kemampuan berbahasa, kemampuan berlogika, karena bahasa dan logika sangat dekat. Orang yang bahasanya baik, logikanya pasti baik. Orang yang bahasanya amburadul, logikanya buruk. Jadi Arab ini, dalam teori ini, Muhandis Ar-Rifai adalah orang yang sudah dinafikan kearabannya. Jadi justru mereka Arab. Artinya non-Arab, artinya tidak memiliki sifat-sifat Arab. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran, dari 10 atau 9 ayat, 4 di antaranya isinya kecaman. Nah, gitu. Kecaman keras ya, artinya kecaman yang sudah tidak bisa sudah tidak ada lagi yang lebih buruk. Misalnya al-Arabu asyaddu kufran wa nifaq, apa lagi? Anak sampai baca di dalam apa namanya, kalau kita bandingkan, jadi karena kita ini sering bilang walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Ayat-ayat yang buruk tentang Yahudi dan Nasrani, tapi ayat ini kita jarang dengar ini. Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaq, kayak ditutup-tutup ya. Terus kemudian ketika anak pernah bilang tentang ayat ini, ada satu orang tasaddarnya, orang yang bilang Al-Quran adil, enggak bicara tentang keburukan Arab toh, ada juga yang memuji. Loh, ya ada juga yang memuji Nasara dan Yahudi. Kenapa itu diam? Kan kita sedang bicara tentang kecamannya. Brother, ya kan brother. Jadi bukan sedang bicara tentang Allah tidak adil, brother. Jangan digiring orang untuk berpikir bahwa anak bicara tidak adil. Enggak. Karena ente juga enggak mau. Ente mana berani ente ngomong, ada nih ayat-ayat yang berbicara baik tentang Yahudi dan Nasara dan Bani Israel. Enggak semuanya buruk. Terus keke. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang Allah tidak pernah gebiah-uyah, hantam kromo, satu kelompok itu semuanya dihabisin. Enggak, pasti ada dikecam karena perbuatannya. Begitu juga sebagian dipuji karena perbuatannya. Jadi bukan karena sosok-sosok itu sendiri yang dipuji dan dikecam, atau pribadi-pribadi itu, atau kaum itu. Allah tidak rasis, Allah tidak diskriminatif, enggak. Allah mengecam perbuatan. Gitu. Nah, Ustaz, saya tertarik untuk membawakan hadis ini. Hadis ini berbicara tentang jadi kecaman keras terhadap fanatisme. Hadis ada dalam kitab Al-Kafi ya, dan hadis ini juga dibawa oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirrahu syarif dalam 40 hadisnya ya. Salah satu hadis yang dia syarahi dalam 40 hadis itu adalah hadis yang ke-8 yang beliau beri judul dengan Al-Asabiyah. Hadisnya kalau diizinkan saya baca saja karena ini menarik untuk kita untuk kita selami lebih dalam ya tentang hadis ini. Dan hadis luar biasa, kecaman keras. An Abi Abdullah alaihissalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kana fi qalbihi habbatun min khardalin min asabiyyah. Kan saya terjemahkan untuk mereka yang mungkin tidak akrab dengan bahasa Arab, barang siapa yang di hatinya ada satu biji khardal dari fanatisme atau dari asabiyyah, ba'athahullahu yaumal qiyamah, Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat ma'a a'rabil jahiliyah. Ya kan, lagi-lagi ini dikaitkan dengan A'rab al-jahiliyah, urusan asawiyah ini. Dan memang kalau saya lihat masalah fanatisme ini adalah di antara orang-orang yang fanatik ya, itu biasanya mereka fanatik dengan rasnya. Dan saya kira memang orang yang masih fanatik dengan ras ya, itu memang mereka belum keluar dari kejahiliahan. Karena memang salah satu sifat daripada asabiyahnya orang-orang jahiliyah itu ya asabiyah dengan kesukuannya, dengan rasnya. Dan memang kalau kita lihat juga
Di antara cara setan ketika di Al-Quran dikatakan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan yang hendak memastikan di antara umat manusia itu terjadi permusuhan dan saling benci. Di antara hal yang paling mudah yang dipakai oleh setan untuk mengadu domba umat manusia ini adalah masalah perbedaan ras dan suku, sehingga mereka melakukan pertumpahan darah yang tidak ada hentinya hanya karena alasan bahwa saya dari ras ini dan kamu dari ras yang lain. Saya dari etnis ini, kamu dari etnis yang lain. Artinya setan mampu menggunakan hal-hal yang berbeda di antara umat manusia ini, kemudian dijadikan sebagai bahan agar umat manusia melakukan pertarungan-pertarungan yang berdarah dan tiada hentinya. Coba antum sedikit berbicara kaitannya antara fanatisme yang dikecam oleh Islam, kemudian rasisme, ya, dan juga bagaimana rasisme ini dikaitkan dengan atau fanatisme ini dikaitkan dengan A'rab al-Jahiliyah, akan dibangkitkan bersama A'rab al-Jahiliyah. Ya, ini hadis kan sebetulnya sejalan dengan begitu banyak pesan di dalam Al-Quran, hadis-hadis lain tentang bahaya fanatisme. Bahkan kalau kita lihat jahiliyah itu ada 4 pilar di dalam Al-Quran tentang jahiliyah. Pertama, yang disebut dengan dhannal jahiliyah, ini adalah kalau kita mau sebutkan, kalau kita mau terjemahkan bahasa sekarang, ini bisa disebut sebagai pandangan dunia atau ideologi jahiliyah yang dasarnya itu dasarnya asumsi-asumsi, ilusi. Nah, itu tadi yang itu kembali ke judul. Jadi dhannal jahiliyah. Dhannal jahiliyah ini salah satu pilar dari yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pilar jahiliyah itu pertama adalah ilusi jahiliyah. Ilusi jahiliyah, satu. Yang kedua adalah hukmal jahiliyah. Jadi mereka punya hukum, sistem hukumnya sendiri yang mereka tetapkan bagi penguasa standar ganda, ya. Jadi hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi bagi penguasa hukum itu tidak berlaku, tapi bagi yang di bawah hukum itu tajam sekali. Ini hukum yang standar ganda. Karena di zaman itu, di jahiliyah itu, orang itu dikasih kelas, Ustaz Abdillah. Jadi ada kelas orang kaya, kemudian kelas orang yang menengah sebagai asistennya orang kaya, ada kelas orang miskin, ada kelas budak. Kalau sudah sampai di kelas budak, Anda halal diapa-apakan. Budak itu nggak punya hak atas dirinya. Budak hak asasinya sudah diserahkan kepada tuannya. Bayangkan. Jadi ini hukmal, yang kedua apa? Hukmal jahiliyah. Yang ketiga adalah hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah itu ta'assub tadi. A'rab al-jahiliyah yang disebutkan itu tadi, al-asabiyah itu adalah hamiyah, yaitu gurur, kesombongan, kebanggaan yang kosong. Nggak ada bangga atas apa. Bangga kepada turunan, bangga kepada kakek moyang, bangga kepada... Dan kalau Anda lihat misalnya syair-syair jahiliyah itu bangga kepada kakek moyang mereka yang tidak ada. Sebetulnya ajaran Islam justru untuk datang untuk membasmi pikiran-pikiran itu. Hamiyatul jahiliyah. Itu yang ketiga. Yang keempat di dalam Al-Quran disebutkan dengan tabarrujal jahiliyah. Jadi gaya hidupnya adalah pamer. Nggak lebih dari pamer. Imma dia pamer keilmuan, pakai serban, pakai jubah, pakai gamis. Yang sebetulnya intinya pamer. Kalau dia pakai itu semua dalam ketawaduan, fahlan wa sahlan. Tapi kalau pamer, orang bisa lihat, Anda ini kan mazidta fil baladi illa nuskhah. Anda kan cuma salah satu naskah dari naskah-naskah yang ada, bukan siapa-siapa gitu. Begitu juga kalau kaya. Kalau kaya ditunjukkan pakai kemewahan, pakai mobil yang bagus, pakai ini. Intinya pameran, tabarruj, ya. Jadi itu gaya hidup. Gaya hidup mereka selalu memamerkan sesuatu. Baik memamerkan pengetahuan, memamerkan kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, dari 4 pilar ini, yang masuk dalam fanatisme itu hamiyah. Hamiyatul jahiliyah. Dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Fatah, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatul jahiliyah. Ini hamiyah itu artinya kesombongan, padahal hal yang tidak ada yang bisa disombongkan. Dan ini sangat berbahaya, seperti kata hadis yang tadi antum bacakan itu. Ini merusak akidah, merusak iman, merusak hubungan manusia dengan Allah, merusak hubungan manusia dengan manusia yang lain, merusak hubungan dan menciptakan kebencian, menciptakan permusuhan. Ta'assub ini salah satu penyakit kalau menurut saya,
Ada penyakit jiwa yang efeknya itu hanya kepada dirinya sendiri, tapi ada penyakit jiwa yang efeknya itu sosial. Efeknya kepada masyarakat, kepada hubungan antar masyarakat. Dan ini lebih berbahaya. Karena orang kalau sudah tasawuf, dia tidak mau tahu selain dari golongannya, dia nggak mau tahu. Dia tidak mau dengar. Dia akan anggap semua orang bodoh, semua orang ngeramput, semua orang ini di bawah dia. Lah, ini bahaya. Selain golongannya, tidak ada harganya. Kalau makhluk seperti ini bergerak di tengah masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi senantiasa dalam konflik dan perpecahan dan permusuhan. Dan sebetulnya makhluk seperti ini atau sosok seperti ini sebetulnya ya agennya setan. Karena itu tadi, setan itu yuqi'u bainakumul adawatah. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya. Innama yuridu kumus syaitan an yuqi'a bainakumul adawatah wal baghdha. Jadi agen seorang dengan fanatisme itu akan menjadi agennya setan. Dia akan menciptakan permusuhan, perpecahan, pertikaian di tengah masyarakat, kebencian dengan cara dia menggiring orang untuk benci fulan, memusuhi fulan dan seterusnya. Dan bangga-banggaan atas sesuatu yang bersifat tidak substansial. Ilusi. Ya. Seperti Anda bilang, hakikatnya adalah ilusi. Hakikatnya ilusi karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya. Bahkan Ustadz Abdillah, kalau dalam pelajaran akhlak, ini pelajaran akhlak yang kita semua sudah tahu. Terhadap amal kita saja, amal loh ini. Kita beramal, amal kerjaan kita bukan orang tua kita. Kalau kita kerjakan sesuatu yang baik, kita bangga, gugur nilai amal itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ujub atau riya? Ini kalau amal kita. Lah ini bukan amal kita bangga. Katakanlah orang tua kita orang mulia. Seperti orang tua kita orang mulia atau kita dianggap sebagai turunannya Nabi. Berarti kan Nabi yang mulia. Oke. Kemuliaan Nabi Anda yang membanggakan. Ini termasuk sifat yang di dalam Al-Quran disebut sebagai sifat orang munafik. Ajaib ya. Ana sebutkan ayatnya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, ini mereka kerjakan pun gembira. Itu apa? Allah bilang. Dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Misalnya Walidi punya pondok, punya amal dan sebagainya, anak kepingin dipuji, perbuatannya Walidi aneh yang dapat pujian. Apa Allah bilang? Jadi ini kan kira-kira gitu. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Pondoknya orang lain kok ente yang bangga, ente yang mau dipuji. Ini pekerjaan orang lain. Ya akhi, ini kebaikan orang lain, amal orang lain. Tapi ada orang yang yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka bukan mereka yang kerja. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Janganlah sekali-kali kalian menyangka bahwa mereka itu bisa lepas dari azab, dari siksa Allah. Tidak ada. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Mereka akan selalu dikejar oleh siksa. Kenapa? Orang-orang tua kita, mereka beramal. Kalaupun amalan itu, amalan mereka benar adanya, mereka yang harusnya berbangga. Tapi itu pun tidak boleh berbangga. Kalaupun amal itu amal kita sendiri, kita tidak boleh berbangga. Ini kan suatu ilmu akhlak yang jelas kan. Jadi kebanggaan ini penyakit. Karena berarti tidak mengenal Allah, tidak mengenal bahwa Allah yang memberi dia kesempatan untuk beramal, taufik dan lain sebagainya. Ya, ujub lah. Ujub, riya juga, pamer amal, kemudian juga ghurur dan lain sebagainya.
Kalau diizinkan Ustadz, saya akan bacakan satu keterangan dari Imam Khomeini ketika menjelaskan hadis tentang asobiyah itu. Ada penjelasan yang menurut saya luar biasa. Beliau menegaskan bahwa fanatisme itu bertentangan dengan keimanan bahkan. Bahkan apa namanya ibarah beliau seperti ini, wala syakka fi annal qalba idza ghattahu sada'u hubbiz dzati wal arham wa ta'assub al-qaumi al-jahili fala yakuna fihi makanun linuril iman. Ini yang berbicara seorang arif yang wasil, ya kan? Al-Imam As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini ketika dikatakan dan tidak dilakukan sama sekali bahwa hati apabila ditutupi oleh karat narsisme, ya, dan kecintaan pada apa namanya itu hal-hal yang terkait dengan kerahiman dan keturunan dan ta'assub al-qaumi, ya, fanatisme kesukuan, ya, al-jahili yang jahiliyah, fala yakuna fi, maka tidak akan pernah, ya, pada hati itu akan hadir cahaya iman. Fala yakuna fihi makanun binuril iman. Ini sesuatu yang menurut saya sangat menakutkan kalau seandainya masih ada orang yang mengaku beriman kemudian hatinya masih penuh dengan masalah-masalah narsisme, kebanggaan akan keturunan, ta'assub dan lain sebagainya. Saya kira sesuatu yang miris ini. Betul, apalagi kalau lebih jauh, bukan hanya dia sendiri bangga, dia mengajarkan. Kalau boleh saya izinkan lagi, izinkan supaya sempurna ini, karena Imam Khomeini hendak menyampaikan kita pada sebuah substansi. Ini yang menurut saya penting, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan keturunan, dengan nasab dan lain ada. Innal insan alladhi yadda'il Islam wal iman wa dzalika alladhi yastaslim lil haqa'iq wa yakhda' laha. Yang substansi itu hakikat-hakikat, kebenaran-kebenaran. Bukan yang lain-lain. Ini Islam. Ini ajaran. Ini ajaran Tuhan. Jadi janganlah kemudian kita dalam kematangan yang seharusnya seorang itu bertuhan dan lain sebagainya, kemudian ditarik pada nilai-nilai yang sama sekali. Nilai-nilai itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Nilai Tuhan itu adalah kebenaran, hakikat. Dan kalau kita mau ta'assublah pada sesuatu yang benar, pada kebenaran, bukan pada yang lain-lain. Karena yang substansi itu adalah kebenaran. Tanggapan Anda, Ustaz? Ya, yang sangat tepat. Jadi gini, yang lebih disayangkan lagi adalah ketika jadi kalau memang ta'assub itu orang punya penyakit ta'assub. Katakanlah, dia pertama sadari dulu kan, bahwa ini asabiyah ini jelek. Saya mau berusaha untuk menghilangkan, saya berusaha mensucikan diri dari situ. Ini masih orang fit thariq ilal haq, ya. Yang lebih berbahaya itu adalah orang yang sudah punya asabiyah, punya penyakit, tetapi dia ingin menjustifikasi dengan dalil-dalil penyakit ini. Ini sudah makamnya makam iblis. Orang seperti ini sama seperti iblis ketika mengatakan dengan ilusinya dia, ana khairun minhu, kepada Allah yang menciptakan. Loh, la haula wala quwata illa billah. Ini penting, Ustaz Abdillah. Ini penting. Jadi sudah dia ini sudah asabiyah dan ujub dengan dirinya, tidak cukup di situ. Ternyata dia seolah berdalil. Ini yang lebih parah. Ana khairun minhu. Oh, coba kenapa menurut ilusi ente khairun minhu? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya salam, apa afdhaliyahnya tin terhadap nar terhadap tin? Sudah pernah ada pembuktian bahwa api ini lebih baik daripada tanah? Tidak ada, tapi dia klaim, ana khairun minhu. Ana lebih baik dari dia. Ana ente ciptakan dari api dan ini dia ente ciptakan dari tanah lempung. Apa artinya? Artinya ada sebagian orang yang melangkah sudah lebih jauh lagi. Bukannya dia menarik diri, mundur selangkah dari upayanya untuk melakukan asabiyah ini tadi, dan hurur dan ujub dan lain sebagainya, untuk mengoreksi dan mengintrospeksi diri. Bukan seperti itu. Sebagian orang sudah sampai kepada tingkat dia kesesatannya sudah terlalu jauh. Bukan mundur, dia melangkah lebih jauh, dia cari dalil. Dia buat dalil. Wa ta'ammada 'alal kadhib 'ala Allah wa 'ala rasulih. Iftara 'ala Allah wa 'ala rasulih. Atas sesuatu yang sebetulnya dasar langkah awalnya, percikan awalnya, niat awalnya betul-betul hanya untuk mengunggulkan dirinya. Ya subhanallah. Ini bertentangan dengan semuanya ini. Bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasul, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan tauhid seperti kata Imam ini, bertentangan dengan iman. Tapi enggak.
Lebih jauh dia mau melangkah, memberikan dalil-dalil kepada orang yang mungkin masih dia bisa tipu. Dan banyak mungkin masih yang bisa dia tipu. Orang seperti ini menurut ana sudah kita relakan dia tidak akan bisa ya. Karena Allah pun berkata kepada Rasul, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Artinya sudah tidak ada lagi jalan untuk orang ini kecuali dia sadari dia telah melangkah terlalu jauh. Gitu. Termasuk yang ana sampaikan tadi. Terlalu banyak ayat Al-Quran, hadis yang menyatakan tidak ada keunggulan antara satu kelompok orang atas kelompok orang yang lain. Tidak ada keunggulan yang langsung dapat di dalam tidurnya atau di dalam rahimnya dia sudah dapat keunggulan. Adapun dzurriyyah Nabi punya potensi, ingat, potensi keunggulan. Bukan aktualitas keunggulan, dia butuh pada kerja untuk mendapatkan potensi itu. Betul, nah, jadi kalau banyak dipahami orang ya. Iya, potensi keunggulannya lebih besar, tapi potensi kerugian, potensi mudaratnya, potensi kesengsaranya lebih besar. Sama seperti kalau begini, Sayyid Abdillah. Ana tunjukkan supaya orang sadar ya. Antum punya usaha dengan potensi keuntungan 10 miliar. Ingat, potensi keuntungan berapa? 10 miliar. Artinya pastinya usaha antum ini modalnya minimal 1 miliar, kan gitu. Modalnya sudah cukup besar untuk berharap potensi keuntungan 10 miliar. Ana punya usaha potensi keuntungannya 10 juta, tapi yang ana keluarkan mungkin 500.000, sejuta. Jadi kalau antum kemudian tidak dapat 10 miliar, kerugian antum lebih besar dari ana. Logis kan? Kalau ana, kerugian ana juga lebih kecil. Diukur secara kuantitatif ya. Paham, ini ya. juga Jelas, penting buat dzurriyyah Nabi yang bangga-banggaan. Ya dzurriyyah, ente memang punya potensi untuk jadi Sayyid Ruhullah Al-Musawi, Sayyid Muhammad Baqir Sadr, Sayyid Fulan, Sayyid Fulan, banyak. Tapi ente juga jangan lupa punya potensi untuk dibawa semua orang lain. Karena kerugian ente lebih besar daripada semua orang. Dan ente jangan berpikir seperti maklar. Pokoknya begitu keluar dari rumah cari untung tok. Bukan. Yang lebih penting katanya Syekh Behjat dan para guru akhlak adalah menghindar dari maksiat, menghindar dari kerugian. Itu lebih penting daripada cari untung. Ya, kalau boleh saya tambahkan sedikit Ustaz, mungkin sebagai komparasi ya, bahwa dalam Al-Quran kan juga Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Nah, ini kan juga potensial. Ternyata memang manusia kalau mengaktualkan dirinya bisa melampaui para malaikat. Tapi kalau dia tidak mengaktualkan dirinya, dia bisa bahkan adhal minal an'am. Ahsantum. Balhum adhal. Betul. Jadi sebetulnya potensi karomah, kemuliaan ada pada seluruh Bani Adam. Kan gitu. Potensi kerugian. Dan bukan hanya Arab ya. Dan bukan hanya Arab ya. Bukan hanya Arab. Semua. Karena Al-Quran ngomongnya walaqad karramna bani Adam ya. Bukan Arab ya. Nah, bukan Arab. Nah, tetapi potensi itu harus diiringi kan gitu. Makanya ini ayat, makanya kan Al-Quran itu kan matematis ya, koheren, tidak bisa dipisahkan satu. Coba bandingkan ini yang kalimat karamna ini dengan ayat lain yang sering dibaca orang. Inna akramakum. Katanya kata yang digunakan di sini karrama, akrama. Sama. Subhanallah. Ini kan seperti menafsirkan walaqad karramna bani Adam. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang ini perlu kualitas takwa. Dan ini sambungan ini menunjukkan bahwa itu Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Al-Quran itu menafsirkan satu sama lain. Ala kulli hal, penting untuk kita ingat Ustaz Abdillah bahwa buku yang ana buat ini untuk mengatakan kepada semua orang. Ada identitas asli yaitu tutur kata. Kalau Anda bisa seperti itu minimal Anda dapat poin, ya kan? Tapi yang tidak kalah pentingnya jangan berilusi tentang keunggulan. Karena sesungguhnya manusia itu harus yakin tidak punya keunggulan kecuali yang dia raih dengan kerja keras, yang dia raih dengan apa? Upaya, dia raih dengan tangisan, doa, harapan dan lain sebagainya. Itu pun bagi mereka yang suluk menuju Allah dan mengenal Allah bukan suatu kebanggaan, bahkan malu.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi belum bisa bersyukur, kan begitu, seperti yang diajarkan oleh aulia Allah, para nabi, ahlul bait dan lain sebagainya. Nah, Ustaz, ini sepertinya ngomong sama antum ini tidak ada habisnya ya. Saya juga sebenarnya masih mencatat banyak hal yang ingin kita bahas, tapi bagaimanapun juga durasi sebuah tayangan itu kalau lebih dari 1 jam kayaknya tidak terlalu elok ya. Kita menyita waktu orang untuk dengar sampai lama, tapi ala kulli hal saya melihat bahwa poin-poin penting telah katakanlah boleh jadi telah kita bahas secara garis besar, tapi bagaimanapun juga obras kita atau obrolan rasional santai bersama Al-Qurba TV ini tidak elok kalau tidak ada kata penutup dari narasumber. Silahkan antum sampaikan apa yang hendak antum sampaikan sekaligus sebagai kata penutup antum. Fadhal, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Abdillah. Jadi pertama, closing statement saya, buku tentang identitas Arab itu ilusi adalah sebuah buku yang memaparkan tentang hakikat identitas Arab itu sesungguhnya adalah bahasa, bukan Arab itu bukan keturunan, bukan kesukuan, bukan kebangsaan. Arab dalam arti kalimat itu, kalimat ain ra ba itu atau kata huruf ain ra ba itu merujuk kepada suatu tutur kata yang jelas, suatu tutur kata yang digunakan Allah untuk wahyunya yang terakhir, yaitu Al-Quran. Dan begitu juga dengan melalui bahasa ini Rasulullah menyampaikan hadis-hadis dalam rangka menjelaskan Al-Quran itu sendiri maupun menjelaskan sunnah yang menjadi pendamping dari Al-Quran. Dan dengan bahasa ini juga Imam Ali misalnya menuturkan mutiara-mutiara kalimat, mutiara-mutiara hikmahnya dan kebijaksanaannya dalam Nahjul Balaghah. Begitu juga dengan doa-doa dari Ahlul Bait dengan bahasa yang ini. Yang terjadi adalah sebagian orang berilusi bahwa ain ra ba atau Arab ini adalah keturunan, sehingga dia bangun pagi merasa sudah mendapatkan kehormatan, kemuliaan sebagai gandengan dari Al-Quran, padahal dia tidak punya hubungan apa-apa yang khusus dengan Al-Quran, baik secara bahasanya maupun pemahamannya. Ini yang pertama. Bahkan kalaupun kita anggap bahasa ini punya kekhususan, keistimewaan dan lain sebagainya, kebanggaan pada identitas Arab yang sudah dianggap sebagai keturunan itu sendiri, itu juga suatu hal yang bersifat ilusi. Hakikatnya manusia tidak bisa menganggap dirinya unggul atau satu keturunan unggul dibandingkan keturunan yang lain. Dari mana? Karena ada yang bilang nasab, keunggulan nasab, padahal jelas dalam hadis-hadis itu nasab dan hasab digandeng, bahkan hasab lebih dulu. Hasab itu artinya merit ya, atau merit atau kemuliaan yang bersifat moral, perbuatan, amal dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian 2 dan 3 dari buku ini berbicara tentang Habib. Habib itu keturunan Nabi secara garis keturunan ya. Dan mereka belum tentu semuanya Arab. Ada sebagian yang sudah mengindonesia, menusantara secara total, sebagaimana yang saya jelaskan dalam buku itu. Tidak kurang misalnya Habib yang tidak lagi dikenal kearabannya, dan padahal dia tetap merupakan keturunan Nabi, karena memang garis keturunan itu merupakan sebuah identitas tersendiri, Arab, identitas tersendiri, identitas bahasa, atau jalurnya adalah ke bahasa, sementara Habib jalurnya kepada keturunan. Nah ini pun, Habib ini pun tidak punya kemuliaan kecuali secara potensial. Ketika kemuliaan potensialnya itu diaktualisasikan dalam keilmuan, dalam spiritualitas, dalam akhlak, baru dia menjadi sesuatu yang aktual. Pada saat dia menjadi aktual pun tidak boleh berbangga. Kenyataannya orang-orang yang betul-betul mulia dan luhur tidak bangga dengan dirinya. Bahkan mereka semakin tinggi makamnya, semakin rendah hati. Kira-kira tawadhu. Nah, ya, saya juga ingin menambah closing statement ini kalau diizinkan. Lagi-lagi dari apa yang ditulis oleh Imam Khomeini ya dalam keterangan beliau tentang hadis yang berbicara tentang asobiyah tadi itu.
bahwa beliau bahkan secara tegas mengatakan bahwa hubungan yang hakiki tentang hasab dan nasab dengan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan terputus itu jangan diartikan dengan hal-hal yang hanya terkait dengan masalah ras, keturunan, rahim dan lain sebagainya. Bukan itu. Kata Imam Khomeini, inna hadhil alaiq al-jasmaniyah al-mulkiyah al-qa'imah al-adat al-bashariyah innama tataqatta bi'adfahil asbab wa laysa li ayyin minha fi dhalikal alam naf'un wala qimah. Persis seperti ayat yauma la yanfa'u fihi yauma la yanfa'u malun wala banun, ya kan? Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Khomeini, illa tilkal alaiq, kecuali ikatan-ikatan allati tatawassak fi niwamin malakuti ilahi, ikatan-ikatan yang terjalin kuat dalam satu sistem malakuti ilahi wa tahta dhilli mizanil qawaid asy-syar'iyyah wal aqliyah allati lam fisama laha. Jadi yang akan terputus itu adalah ikatan-ikatan yang berada dalam naungan kaidah-kaidah syariat dan logika yang tidak akan pernah terpisah. Tapi kalau ikatan-ikatan yang lain tidak ada artinya itu nanti. Ya. Itu kata Imam di dalam kitab Al-Arba'un Hadits kan ketika beliau menjelaskan tentang hadis yang berbicara tentang asobiyah tadi. Ya, sedikit juga itu kan ada di dalam surat Al-Mu'minun yang tadi Ana juga sampaikan sama antum, surat Al-Mu'minun ayat 101 itu, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Ketika menjelaskan tentang tafsir ayat ini, Imam Ja'far Shadiq dalam tafsir Al-Qummi mengatakan, jelas-jelas mengatakan bahwa Arab itu adalah bahasa, bukan ayah, bukan ibu, bukan nasab. Coba nanti tunjuk kepada tafsir Al-Qummi ayat ini. Artinya Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa ayat ansab ini, jadi ini ilusi ini bukan baru. Sayyid Abdillah dari zaman dulu, di zamannya Imam Ja'far Shadiq, bahkan zaman Rasul itu sebagian orang mengira kalau sudah jadi Arab terus punya nasab yang kokoh yang bisa menjamin. Imam Ja'far Shadiq menafsirkan ras unggul ya. Jadi apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Imam Ja'far Shadiq mengatakan sesungguhnya Arab itu lisan, dia adalah bahasa. Man takallama biha fa huwa arabi. Dan Imam Ja'far Shadiq mengatakan la Arab itu walad wala wala nasab bagi kalian semua. Itu kira-kira akhir kalimat. Itu juga saya kutip di dalam buku. Naam, terima kasih Ustadz. Antum sudah menyediakan waktu panjang lebar ya untuk menjelaskan latar belakang penulisan dari buku Identitas Arab itu Ilusi. Saya Habib Said Indonesia. Saya berharap apa yang antum niatkan atau niat baik antum di balik penulisan buku ini setidaknya bisa membuat masyarakat kita yang majmu, yang terdiri dari multi ras, suku dan etnis ini tidak lagi sibuk dengan urusan ras, etnis, sehingga kita bisa carut marut dan kehilangan kesatuan dan persatuan hanya karena masalah ras, suku dan lain sebagainya yang sama sekali tidak punya nilai yang sifatnya substansial. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya semua kita ini adalah Bani Adam, dan yang akan membuat kita unggul atau tidak itu adalah nilai-nilai yang juga sifatnya substansial. Saya kira itu, mudah-mudahan pemirsa Al-Qurba TV mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari acara obras kita kali ini, obrolan rasional santai bersama Al-Qurba TV, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan antum dalam tema-tema yang lain, Ustaz. Syukron wa jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.